Untuk membuat donat bomboloni ini, pertama di sini aku gunakan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan munjung margarin, 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh SP, TBM ataupun ovalet, 3/4 gelas air hangat atau sampai garis ini ya guys. Dan untuk isiannya, di sini aku gunakan selai, ada selai coklat, stroberi, dan selai blueberry. Atau kalian bisa boleh ganti dengan varian selai lain ya. Itu aja bahan-bahannya, dan sekarang lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, seperti biasa, kita akan kembangkan dulu pernifannya. Kita siapkan air secukupnya, lalu tambahkan pernivan dan tambahkan gula pasir sedikit. Seperti ini, langsung kita aduk dan kita diamkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit, dan itu pun tergantung suhu ruangan kita. Ragi instan ini aku kembangkan dulu untuk meyakinkan bahwa memang raginya benar-benar aktif ya, karena kalau misalnya ragi instannya ini sudah mati ataupun tidak berfungsi, maka adonannya ini akan gagal dan hasilnya juga akan gagal. Setelah ragi instannya mengembang 2 kali lipat, kemudian kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang cukup besar. Lalu tuangkan ragi instan yang sudah dikembangkan tadi. Kita kocok-kocok dulu seperti ini. Lalu kita tambahkan gula pasir dan air, dan kita larutkan dulu sebentar seperti ini ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya hasilnya nanti nggak ngebul pada saat di mixer. Nah, setelah ini langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kira-kira setengah aduk. Setelah kira-kira setengah aduk seperti ini, kemudian kita tambahkan air sisa tadi, lalu tambahkan 1 sendok teh SP, kemudian kita aduk-aduk lagi ataupun kita mixer lagi sampai setengah kalis. Setelah itu kita masukkan margarin yang sudah disiapkan tadi, lalu kita mixer lagi sampai menjadi benar-benar kalis. Oke guys, di sini aku mau kasih tips buat kalian yang kemarin bilang katanya kalau misalkan bikin adonan donat pakai mixer itu susah banget sih. Kenapa kalau bikin adonan donat kok jadinya ngegulung? Itu susah banget. Jadi mendingan diadonin manual aja dengan cara dibanting-banting, itu katanya lebih gampang daripada pakai mixer. Nah, aku kasih tipsnya ya. Nah, apa kalian pernah kejadian seperti ini? Adonannya ngegulung ke atas mixer ya guys. Nah, ini tuh gampang banget caranya. Tinggal kalian balik aja kaki mixernya. Kaki mixer yang kanan dipindahkan ke kiri dan kaki mixer yang kiri dipindahkan ke kanan. Oke, kita coba ya. Oke, berhasil ya. Nah, mulai sekarang kalau kalian di rumah ada mixer terus mau bikin donat ataupun roti, kalian nggak usah capek-capek lagi nguleni adonan pakai manual ataupun pakai tangan dengan cara dibanting-banting. Cukup kalian mixer aja dengan cara kaki mixernya dibalik seperti ini. Adonannya jadi lebih kalis sempurna dibandingkan dengan menggunakan tangan, dan waktunya juga lebih efisien.
Nah, adonan dikatakan kali sempurna itu hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan ditarik, ini tuh nggak mudah sobek. Dan juga ini kalau misalkan ditarik panjang, ini tuh akan mulur dan nggak gampang putus. Kalau misalkan udah teksturnya seperti ini, dijamin hasil donat ataupun hasil roti ini pasti hasilnya empuk banget dan juga mengembangnya juga bagus ya guys. Langkah berikutnya, kita siapkan plastik besar, kemudian kita taburkan tepung terigu, dan adonan yang tadi di mixer langsung aja kita letakkan di atasnya. Kemudian kita taburkan lagi tepung terigu, lalu kita gilas dengan menggunakan roll pin. Dan untuk ketebalannya kurang lebih setengah senti aja, karena nanti akan mengembang pada saat proofing dan juga pada saat digoreng. Setelah itu kita cetak, dan di sini aku gunakan gelas untuk cetakannya karena cetakan donatnya sendiri itu hilang, jadi aku cuma ada cetakan yang ada bolongannya. Dan ini aku cetak gunakan gelas diameternya yang kecil ya guys, supaya nanti hasilnya menjadi banyak. Kemudian kita rapihkan dan kita lumuri juga dengan tepung terigu supaya nanti tidak menempel pada plastik. Jadi kalau aku sih nggak usah pakai kertas roti ya untuk membuat donat ataupun membuat bomboloni. Jadi aku gunakan plastik ini aja cukup, nggak usah ribet-ribet kita guntingin kertas roti kecil-kecil untuk membuat donat. Kita bisa pakai dengan cara seperti ini yang lebih simpel dan lebih efisien. Nah, sisa donat yang tadi kita padatkan lagi, lalu kita gilas dengan roll pin. Ingat, harus dipadatkan ya, jangan sampai ada gelembung. Karena apa? Nanti kalau misalkan ada gelembung-gelembung besar, itu nanti hasil donatnya akan gak bagus. Pada saat digoreng nanti bisa benjol-benjol gitu nanti donatnya ya. Membuat donat dengan cara dicetak seperti ini merupakan cara yang efektif dan efisien ya guys. Karena apa? Selain ukurannya sama, kita juga nggak perlu repot-repot menimbang berapa beratnya. Dan juga kita nggak perlu membulat-bulat, karena kalau misalkan dibulat-bulat itu rata-rata yang pernah saya alamin itu, sementara kita membulat-bulat adonan ataupun membulat-bulat donat yang sudah dibulat-bulat terlebih dahulu itu akan mengembang terlebih dahulu dan akhirnya matangnya itu nggak rata ya, dan kita pada saat menggoreng itu suka keteter. Nah, ini hasilnya yang udah dicetak jadi 24 butir, harusnya jadi 25 butir, cuman karena diameter gelas aku kegedean jadinya cuma 24 butir ya. Dan untuk proofing tekniknya dengan cara ditekan seperti ini ya. Kalau misalkan ditekan ini menjadi kempot dan balik lagi seperti bentuk semula, berarti itu hasil proofingnya udah bagus. Tapi kalau misalkan ditekan itu kempot dan gak balik lagi ke bentuk semula, berarti itu hasilnya over proofing. Sedangkan kalau proofingnya kurang, ketika ditekan dia akan langsung mengembang balik ke bentuk awal. Jadi teknik yang bagus adalah 80% dari besarnya donat ini, dan 20%-nya akan dikembangkan pada saat nanti digoreng. Jangan overproofing karena nanti akan kurang bagus hasil gorengannya, dan ketika digoreng biasanya dia bisa meletus ataupun donatnya ini bisa pecah. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, dan minyaknya ini jangan terlalu panas ya guys, nanti hasilnya kurang bagus, bagian luarnya cepat matang dan bagian dalamnya masih mentah. Kemudian kita masukkan bomboloninya satu persatu, dan untuk menghasilkan white ring, caranya jangan dibalik-balik ya guys. Jadi caranya itu tunggu sampai donatnya ini berwarna kuning kecoklatan terlebih dahulu, baru setelah itu dibalik. Nah, dengan cara seperti itu kita akan mudah mendapatkan white ring seperti ini ya guys. Kalau kedua bagiannya sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Langkah berikutnya kita masuk ke tahap pengisian selai. Di sini aku gunakan sumpit untuk melubangi bomboloni ini ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada sumpit, kalian gunakan apa aja. Yang penting bomboloninya ini bisa berlubang seperti ini. Langsung aja kita sempritkan ataupun kita masukkan selai sesuai selera ya guys. Oke, seperti ini kita ulangi. Salah satu bagiannya kita lubangi dengan sumpit seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan selainya sesuai selera kita. Setelah semua bomboloninya diisi selai, kemudian kita lumuri dengan gula halus. Di sini aku gunakan gula donat ya.
Karena kalau gula donat dan gula halus itu berbeda banget. Kalau gula halus adalah gula yang dihaluskan, sedangkan gula donat adalah memang gula halus yang khusus donat, karena dia teksturnya itu gak akan mudah luntur meskipun seharian dipajang, sedangkan gula halus itu bisa luntur kalau kelamaan dipajang. Dan kalau misalkan gula halus ini sebaiknya disajikan pada saat mau dijual aja ya. Kalau misalkan belum dijual sebaiknya nggak usah dibaluri dengan tepung gula dulu. Ini dia hasilnya, donat bombolon yang aku buat. Bisa dilihat ya guys, bentuknya jadi sebesar ini ya. Dan langsung aja akan aku cicipin. Kita belah dua dulu. Oke, wow, mantap banget. Ini tuh bikin kita ngiler banget ya. Dan bisa dilihat ini tuh teksturnya juga lembut banget. Tuh, lembut banget kan? Ini tanpa telur loh. Langsung aja aku cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang aku mau cicipin yang rasa slice strawberry. Bisa kalian lihat ya, bentuknya seperti ini. Dan akan aku belah dua juga. Kita lihat isinya. Wow, ini kayaknya mantep banget. Dan hasilnya juga lembut banget ya guys. Meskipun tanpa telur, tanpa susu, tapi ini bisa dapet donat bomboloni yang lembut banget.